anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulya. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin mengenai pewarisan sifat atau hereditas. Tetapi sekarang kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Oke, kita akan bahas. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu sejarah dari pewarisan sifat ini. Jadi, penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Jadi, ini wajahnya ya, seorang pendeta dan juga ahli tanaman dari Austria. Mendel mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun 1800-an. 200 tahun yang lalu nih. Mendel mengeluarkan teori penurunan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Beliau dijuluki juga sebagai Bapak Genetika. Mendel melakukan penelitian tentang pewarisan sifat itu pada tumbuhan. Jadi dia menggunakan tumbuhan kacang ercis atau disebut juga dengan kacang kapri. Kenapa Mendel menggunakan tanaman ini? Karena alasan di bawah ini. Yang pertama, daur hidup kacang ercis itu pendek sehingga nanti cepat menghasilkan keturunan yang baru. Jadi untuk dia dewasa itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, turunannya itu banyak. Dan yang ketiga, mudah disilangkan. Kemudian yang keempat, dapat melakukan penyebukan sendiri karena memiliki bunga yang sempurna. Jadi dalam satu bunganya sudah ada putik sama benang sarinya. Dan yang kelima, varietasnya banyak dengan pasangan sifat beda yang mencolok sehingga mudah diamati. Jadi kalau kita lihat kacang ercis itu bentuknya seperti ini. Jadi ada ini bentuk dari luar kacang ercisnya, ada yang warna kuning dan ada juga yang warna hijau. Jadi kalau misalnya dibuka nanti baru ada bijinya seperti ini. Jadi kacang ercis itu ada yang berbunga ungu, ada juga yang berbunga putih, ada yang berbiji kuning dan ada juga yang berbiji hijau. Bijinya ada yang bulat seperti ini, ada juga yang keriput. Jadi sangat banyak sifat beda yang bisa kita lihat. Inilah yang menjadi salah satu alasan Mendel mengapa menggunakan tanaman kapri untuk penelitiannya. Oke, sebelum anak-anak mempelajari mengenai persilangan, anak-anak harus mengetahui dulu istilah-istilah nih dalam persilangan. Yang pertama, ada yang disebut dengan genotip. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen dan tidak tampak dari luar. Maksudnya apa? Sifat yang dibawa di dalam tubuh kita dan terletak di dalam gen atau DNA kita yang tidak nampak dari luar. Nanti sifat tersebut akan kita lambangkan dengan huruf-huruf tertentu. Misalnya bisa nanti A besar A besar, A besar A kecil, atau B besar B besar, B besar B kecil, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya fenotip. Yang tadi genotip, yang ini fenotip. Ini adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara genotip dengan lingkungan. Jadi maksudnya bagaimana? Kan kita punya genotip nih, sifat yang di dalam tubuh kita, yang nampak di luarnya tersebut itu disebut dengan fenotip. Misalnya nih, genotipnya itu A besar, lambang untuk kulit putih. Seperti itu ya. A besar A besarnya adalah genotip, fenotipnya adalah kulit putihnya. Itu contohnya saja. Nanti akan Ibu berikan contoh yang lain. Selanjutnya ada yang namanya parental. Ini kita lambangkan dengan P. Ini adalah induk atau orang tua, atau misalnya kalau dalam bahasa Inggris ini kan parent, jadi adalah orang tua. Kemudian ada yang namanya filial, kita lambangkan dengan F. Ini adalah keturunan, anak seperti itu. Jadi keturunan ini nanti dibagi nih, ada yang keturunan generasi pertama, ini kita sebut dengan F1. Ini disebut dengan anak. Ada lagi nanti keturunan generasi kedua, itu disebut dengan F2 atau disebut dengan cucu. Oke, selanjutnya kita bahas ada yang namanya nanti dominan. Dominan adalah sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada keturunan, dilambangkan biasanya dengan huruf besar nih, misalnya A besar, B besar, dan seterusnya. Sedangkan dominan punya kebalikan, namanya resesif.
sifat yang lebih sedikit atau lebih lemah muncul pada keturunan. Ini dilambangkan dengan huruf kecil. Ini huruf kecil ya, maksudnya A kecil, B kecil, C kecil. Oke, selanjutnya ada yang namanya homozigot. Ini adalah pasangan gen yang sama kuat. Misalnya, homozigot ini nanti dibagi dua. Ada yang namanya homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Yang dominan ini yang sama-sama besar dua-duanya. A-nya besar nih dua-duanya, K-nya besar. Seperti ini juga homozigot resesif. A-nya kecil dua-duanya dan K-nya juga kecil dua-duanya. Ada satu lagi namanya heterozigot. Heterozigotnya artinya berbeda. Jadi kalau homo ini artinya sama. Jadi sama-sama besar atau sama-sama kecil. Kalau hetero itu artinya berbeda. Pasangan gen yang tidak sama. Misalnya A besar A kecil, K besar K kecil, M besar M kecil. Itu contoh heterozigot. Oke, kita masuk yang pertama, persilangan monohibrid atau satu sifat beda. Jadi ini dari kata-katanya saja anak-anak bisa mengetahui mono ini sama kayak monokotil ya. Mono ini artinya satu. Sedangkan hibrid atau hibrida itu artinya sifat beda. Jadi persilangan satu sifat beda. Atau kalau lebih jelasnya, persilangan antar dua makhluk hidup yang menjadi perhatian kita hanya satu sifat beda saja. Misalnya, perbedaan warna rambut. Orang yang berwarna rambut hitam disilangkan dengan orang yang berwarna rambut blonde, seperti itu. Nanti anaknya warna rambutnya apa? Atau misalnya orang yang warna tanaman yang warna bunganya ungu dengan tanaman bunganya putih disilangkan warna bunganya apa nanti. Jadi yang kita lihat hanya perbedaan satu sifat beda saja. Oke, pada penelitian yang pertama, ilmuwan Mendel yang tadi menyilangkan kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Jadi Mendel ini bertanya-tanya nih, dia melakukan penelitian sendiri, dia menyilangkan kacang kapri ungu dan putih, anaknya nantinya jadinya apa ya? Tetapi di sini ibu akan membentuk dalam bentuk soal agar anak-anak mudah mengertinya. Jadi misalnya kita silangkan kacang ercis berbunga ungu dengan lambang genotipnya U besar dengan kacang ercis berbunga putih dengan lambang genotipnya U kecil. Akan menghasilkan keturunan dengan fenotip. Nah, fenotip apa? Jadi Mendel tadi juga seperti itu. Jadi cara melakukannya itu yang pertama-tama harus kita buat itu yang pertama adalah parentalnya dulu atau orang tuanya dulu, P1, kemudian kita nanti buat fenotipnya dan juga genotipnya. Parentalnya di sini adalah si bunganya. Jadi yang tadi kita silangkan adalah bunga yang ungu dengan bunga yang putih. Ini adalah lambang, ini lambang jantan atau laki-laki dan ini lambang betina atau perempuan. Sebenarnya sama aja, boleh nanti terbalik lambangnya juga boleh. Karena nanti sifat antara kita laki-laki dan perempuan itu akan sama. Oke, yang kedua ada fenotip. Fenotip ini tadi sifat yang tampak bagi kita. Jadi ini tadi yang tampak ini kan bagi kita adalah warna bunganya kan, warna bunga ungu. Kalau ini warna bunga putih. Kalau genotip yang huruf-huruf kata ibu tadi. Nah, jadi kalau ungu ini tadi katanya hurufnya apa? U besar. Jadi kalau ini putih, U kecil. Oke, selanjutnya kita buat ada yang namanya gamet. Gamet itu adalah, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, gamet itu adalah sel kelamin nanti dari individu tertentu yang apabila disilangkan itu yang akan bertemu. Jadi kalau gamet apabila bentuk genotipnya seperti ini, kita bagi dua saja. Atau ambil setengahnya dan ini juga seperti itu. Jadi kalau gametnya yang ini U besar berarti gametnya U besar. Kalau ini U kecil berarti. Setelah itu, sel gamet dari yang jantan dan sel gamet dari yang betina ini akan terjadi persilangan antara mereka berdua dan akan menghasilkan keturunan atau filial satu atau kita sebut juga dengan anak. Anaknya jadinya apa?
Jadi karena ini ada U besar tadi dan ini U kecil akan digabungkan jadi U besar, U kecil. Dan ini warnanya tersebut, Ibu akan jelaskan dulu nih. Tadi untuk yang U besar itu warnanya ungu. Ungu itu dia merupakan warna yang dominan, jadi dia hurufnya besar-besar dua-duanya. Sedangkan putih, dia itu warna yang resesif atau warna yang tertutup atau yang lemah lah kita bilang. Jadi hurufnya tuh yang kecil-kecil keduanya. Sedangkan kalau yang seperti ini bagaimana? Kalau U-nya besar satu, U-nya kecil satu. Itu warnanya ungu atau putih? Atau bagaimana? Jadi kalau salah satu aja yang besar, dia akan mengikuti sifat yang dominan. Jadi warnanya itu nanti akan jadinya ungu, mengikuti sifat yang dominan di sini. Selanjutnya, karena semua keturunannya seperti ini, jadi 100% dari keturunannya itu warnanya itu akan ungu. Jadi apabila kita silangkan bunga ungu dengan bunga putih, warnanya itu 100% warna anaknya akan semuanya warnanya ungu bunganya. Oke, selanjutnya apabila soalnya kita sambung, apabila F1 tadi filial 1 atau anak disilangkan sesamanya. Maksudnya ini kan kita sudah dapat nih genotip anak, nanti apabila disilangkan sesamanya, berapa perbandingan fenotip dan genotip yang dihasilkan? Bagaimana caranya? Yang pertama kita buat juga seperti yang tadi. Apabila antar F1 disilangkan sesamanya nih. Tadi kita punya bunga ungu dan bunga ungu disilangkan sesamanya. Tetapi genotipnya ini berbeda. Ungunya yang U besar dan U kecil. Ini juga sama, U besar dan U kecil. Ini fenotipnya tadi bunga ungu dan genotipnya yang huruf-hurufnya ini. Selanjutnya kita ambil gametnya. Nah, gametnya agak berbeda dari yang tadi. Kalau tadi dia itu sama-sama besar kayak U besar kan tadi. Kalau ini kalau dia beda, kita ambilnya jadinya seperti ini. Karena beda, kita ambil dua-duanya. Ada yang U besar 1, ada yang U kecil 1, ada yang U besar 1, dan U kecil 1. Setelah kita ambil gametnya, kemudian akan kita silangkan satu sama lain. Tetapi menyilangkannya tidak langsung seperti yang tadi, karena ini gametnya ada banyak. Yang jantannya aja ada 2 gamet, dan yang betina ada 2 gamet. Jadi cara mudahnya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini, atau disebut dengan bentuk papan catur. Jadi di sini ada lambang nih. Ini tadi ada lambang yang betinanya, ini ada lambang yang jantannya. Jadi maksudnya ini gamet yang jantannya ke sebelah sini, gamet yang betinanya ke arah bawah. Atau terserah anak-anak, boleh dibalik letaknya juga sama. Jadi kita isikan tadi gamet yang jantannya kan ada U besar, ada U kecil. Gamet yang betinanya ada U besar dan ada U kecil. Kemudian caranya bagaimana? Cara untuk mencari pada kolom yang pertama ini adalah kita silangkan nih yang bagian di atas dengan bagian yang di sampingnya. Jadi ini ada U besar dan ada U besar. Jadi hasilnya ada U besar, U besar. Seperti juga ini. Kita silangkan kolom yang di atasnya dengan yang di sampingnya pada yang kolom kedua ini. Nah, di sini berarti dia itu kita harus tulis yang huruf besarnya terlebih dahulu. Berarti dia U besar dan U kecil. Selanjutnya, ini juga seperti itu. Yang di atasnya sama yang di sampingnya. Ada U besar, U kecil. Jadi ditulisnya U besar, U kecil. Ini juga sama. Ada U kecil, U kecil. Jadi ditulisnya U kecil, U kecil. Kita harus tentukan nih warna dari bunganya. Tadi kalau U besar, ini warna bunganya apa? Karena dia dominan, U ini adalah warna bunganya ungu. Kemudian untuk yang ini, yang U besar, U kecil, karena ada satu saja yang besar, jadi U-nya ini yang U besar dia jadinya warnanya ungu juga. Dan ini karena kedua-duanya itu kecil, warnanya ini jadinya putih. Oke, di sini kita akan buat perbandingan. Ini hasil persilangan mereka atau cucunya nih.
filial 2. Perbandingan dari genotip dan fenotipnya. Apa bedanya? Kalau genotip itu yang huruf-hurufnya, kalau yang fenotip yang nanti yang terlihat bagi kita. Jadi kita lihat di sini yang U besar ada 1, kemudian U besar U kecil ada 2, kemudian U kecil ada 1 lagi. Jadi 1 dibanding 2 dibanding 1. Sedangkan untuk perbandingan fenotip, yang ini U besar dengan U besar U kecil nih sama-sama ungu kan tadi. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 warna ungu dan ada 1 warna putih. Jadi ini perbandingan genotip dan fenotipnya. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum 1 Mendel atau disebut juga dengan hukum segregasi. Yaitu hukum ini berbunyi waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan secara bebas. Misalnya, genotip suatu tanaman itu U besar U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Jadi ada terjadi pemisahan secara bebas. Gen yang awalnya U besar dan U kecil akan menjadi gen U besar dan U kecil.